mahasiswa baik di tataran sarjana S1 maupun magister dan program doktor. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam hal ini, termasuk kita diskusikan. Yang pertama berkaitan dengan mengapa personal branding akademik itu penting. Yang kedua, nanti kita akan mencoba memahami terkait dengan konsep personal branding akademik. Dan yang ketiga, kita akan mencoba mendiskusikan strategi untuk membangun personal branding itu. Dan yang keempat, kita akan juga diskusikan berkaitan strategi publikasi ilmiah dan populer. Dan yang kelima, kita akan bercerita berkaitan dengan eksistensi digital akademik dan refleksi yang terakhir. Oke, kita masuk ke slide pertama. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa dunia akademik saat ini menuntut tidak hanya kompetensi kita, tetapi juga eksistensi yang terlihat dan dikenali. Karena itu, personal branding akademik menjadi penting untuk membangun citra positif, baik secara profesional, asli, dan kredibel. Tulisan dan publikasi menjadi sarana utama bagi kita untuk membangun jejak digital yang bertahan dan berdampak. Dan keberadaan seperti uh, CP nulis hemat ini itu menjadi salah satu wadah nanti untuk menampung hajat kita untuk membangun personal branding ini. Dan di era digital seperti saat ini, siapa saja yang menulis dan membagikan ide secara konsisten, dialah yang akan dikenal dan diingat. Selanjutnya, apa itu personal branding akademik? Secara sederhana, personal branding akademik itu adalah membangun citra profesional sebagai akademisi yang dikenal karena keahlian kita, nilai kita, maupun kontribusi ilmiah kita. Personal branding tidak sama dengan pencitraan, tetapi narasi otentik yang ditunjukkan melalui karya nyata kita, baik dalam bentuk buku, publikasi ilmiah, maupun opini dan sebagainya. Kalau kita mengutip pernyataan dari Montoya yang mengatakan bahwa personal branding itu adalah persepsi atau emosi yang dipertahankan oleh orang lain, bukan diri kita, yang menggambarkan keseluruhan pengalaman ketika seseorang berhubungan dengan kita. Jadi itu bukan kata-kata kita, tapi personal branding itu adalah persepsi maupun apa yang ditangkap oleh orang lain terhadap diri kita, tentunya melalui karya kita maupun publikasi kita. Maka sangat penting eh, percetakan atau penerbitan dalam hal ini. Mengapa personal branding penting untuk akademisi? Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas ilmiah. Kemudian membangun peluang kolaborasi, beasiswa, dan proyek riset. Saya punya pengalaman penting di sini, Mbak Shana. Ketika mengikuti seleksi beasiswa LPDP S3, saya kebetulan S3-nya Mbak Shana dapat Ya, beasiswa Pak. LPDP. Yang pertanyaan tim tim penguji waktu itu adalah berkaitan dengan karya tadi. Jadi kebetulan saya ada 12 kali juara menulis dan mereka menanyakan karya-karya itu dan disuruh untuk mempresentasikan karya yang saya tulis tersebut. Inilah berkaitan dengan tadi, mengapa personal branding penting baik dalam rangka membuka peluang kolaborasi, beasiswa maupun proyek riset. Yang ketiga, memudahkan bagi kita untuk akses publik terhadap gagasan dan karya kita. Jadi alangkah indahnya ketika ada di benak kita maupun di kepala kita soal hal-hal yang penting, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan dan kita publikasikan kepada apakah dalam bentuk penerbitan buku, jurnal, dan yang lainnya. Kemudian menjadi bekal untuk pengakuan karir akademik dan sosial. Kemudian karakter personal branding akademiknya kuat, itu akan lahir disebabkan oleh apa? Yang pertama, konsisten. Jadi wajib bagi kita untuk walaupun 6 bulan atau 1 semester itu mempublikasikan apakah itu karya ilmiah maupun buku atau lain sebagainya. Kemudian
otentik yang mencirikan diri kita. Jadi kalau memang keahlian kita, kalau dosen itu udah dibagi fungsionalnya, keahlian fungsionalnya misalnya di bagian manajemen syariah, maka upayakan menulis sesuai dengan fungsionalnya tersebut. Satu, untuk menambah hukum, yang kedua untuk mencirikan bahwa dia itu ahli atau pakar di bidang tersebut. Yang kemudian yang ketiga, bermanfaat, kontribusi nyata. Eh, Semakin sering dikutip tulisan kita, baik dalam bentuk buku dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa karya kita itu menjadi penting oleh orang-orang yang mengutip tadi. Kemudian aktif dalam forum, termasuk forum-forum yang seperti yang hari ini kita terlibat. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Sana dan kawan-kawan yang telah mengundang kami untuk berbagi. Selanjutnya, menulis sebagai strategi branding akademik. Mengapa menulis penting untuk personal branding? Tulisan adalah jejak intelektual lebih lebih abadi daripada lisan. Mungkin banyak orang yang ahli untuk menyampaikan hal secara oral, baik di mimbar-mimbar dan sebagainya, tetapi jejak itu akan abadi ketika dituliskan, dan ini menjadi keunggulan tersendiri. Kita mungkin pernah atau sering mendengar Buya Hamka dengan sekian karyanya, dan alangkah indahnya karya Buya Hamka itu ternyata melahirkan karya-karya turunan di bawah itu, apakah menelaah dari karya Buya Hamka dan seterusnya. Kita juga punya misalnya yang masih abadi, jejak jaring-jaring ulama Nusantara seperti karyanya Prof. Ajra, yang walaupun beliau sudah meninggal dunia, karya itu masih berbekas. Itulah membuktikan bahwa jejak intelektual itu lebih abadi daripada usia kita. Yang kedua, melalui tulisan kita bisa menyebarkan gagasan, membangun citra keilmuan kita, dan memperluas pengaruh akademik. Menulis adalah bentuk kontribusi keilmuan yang paling nyata dan paling mudah diukur. Apa yang ditunjukkan dari tulisan kita? Tentu saja keahlian seperti mana yang kita sampaikan tadi. Usahakan menulis sesuai dengan bidang yang kita minati. Kemudian dari tulisan itu sangat bisa menggambarkan kualitas berpikir kita, gaya kita menganalisa, dan seterusnya. Kemudian nilai yang kita perjuangkan. Dari tulisan kita bisa menyampaikan apa menjadi gagasan kita. Kemudian kepedulian kita terhadap isu masyarakat maupun umat itu akan lebih tajam kalau kita sampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan. Strategi publikasi ilmiah dan populer. Mengapa publikasi penting? Karena publikasi merupakan diseminasi gagasan, distribusi gagasan, penyebaran gagasan kita dan keilmuan kita kepada bidang-bidang, apakah itu dalam bentuk jurnal tadi, dalam bentuk buku, dan seterusnya. Tanpa publikasi, gagasan kita hanya akan tersimpan di kepala. Saya sangat sayang sekali ya Mbak Sana, banyak orang-orang yang mungkin pintar, tapi karena tidak atau enggan untuk menulis atau tidak tahu bahwa adanya seperti kita sekarang ini adanya penerbit, mereka terdiam, ilmunya hanya di dalam kepala atau disampaikan kepada eh, kelompok kecil mereka. Alangkah indahnya kalau karya itu dibentuk menjadi sebuah buku kah, dibentuk dalam sebuah jurnal kah, dibentuk dalam sebuah opini kah, dan dipublikasikan. Kemudian membangun kredibilitas, reputasi maupun pengaruh akademik. Banyak tempat-tempat yang bisa kita sampaikan untuk menyebarkan gagasan kita. Apakah itu dalam bentuk jurnal, kalau sekarang ini sudah ada level-levelnya, mulai dari jurnal Sinta, Sinta 6, kalau di kampus Sinta 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ataupun semi populer seperti apa namanya, buletin kajian ataupun majalah mingguan yang ada di kampus ataupun di tempat lain. Kemudian tulisan populer, apakah itu dalam bentuk opini ataupun dalam bentuk blog pribadi dan seterusnya. Ini adalah ragam-ragam yang bisa dijadikan sebagai media publikasi, termasuk juga
penerbit yang hari ini kebetulan memfasilitasi kita. Kemudian yang kedua, etika penulisan ini menjadi penting ketika kita membuat sebuah karya, maka prinsip ini minimal ada 4 ini harus kita jaga. Yang pertama, originalitas kita. Hindari plagiasi, hindari menggunakan referensi yang tidak tepat. Yang kedua, kejujuran data. Ini saat ini data itu berserakan dan orang yang cakap adalah orang yang mampu menganalisa data itu sehingga menjadi sebuah kebijakan. Dan kejujuran data ini penting, jangan sampai kita melahirkan rekomendasi dengan data-data yang palsu. Dan alangkah bahayanya ketika rekomendasi itu dilaksanakan, ternyata data yang kita gunakan data yang salah atau kita rekayasa. Itu kan berbahaya. Yang ketiga, atribusi karya. Jadi ketika kita menulis sebuah karya, maka hendaknya kita mengutip kutipan itu yang asli. Dalam artian, jangan kita anggap satu paragraf itu punya karya kita, padahal itu kita kutip dari buku kah, kita kutip dari jurnal kah, hendaknya satu paragraf tadi kita sebutkan sumbernya. Karena itu hampir sama juga itu Mbak Sana dengan pencurian. Jadi pencurian sekarang ini bukan hanya pencurian motor atau mobil, tapi karya seperti satu paragraf tadi, kemudian kita petu sebagai karya kita, itu juga merupakan pencurian. Kemudian yang keempat, kepatuhan terhadap panduan jurnal. Bukan hanya jurnal di sini, kepatuhan terhadap panduan buku dan seterusnya. Biasanya setiap penerbit, apakah itu penerbit buku, itu mempunyai apa namanya lingkungan atau gaya yang harus dipatuhi. Dan itu kalau kita, itu juga bagian dari etika penulisan. Jadi kalau kita mau karya kita dimuat atau dipublikasikan, kepatuhan ini menjadi penting, mengikuti selingkungan apakah punya jurnal ataupun selingkungan penerbit buku. Dan yang ketiga, tantangan publikasi dan cara menghadapinya. Kadang-kadang era seperti ini membuat kita juga sering misalnya ditolak dalam hal menerbitkan jurnal kah, dalam hal menerbitkan buku kah, ditolak gara-gara mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penerbit atau si jurnal itu yang dimiliki jurnal. Tapi kegagalan kita untuk tembus ke jurnal itu hendaknya menjadi pembelajaran kepada kita karena koreksi yang diberikan oleh pengelola jurnal itu menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Apakah mungkin dengan menambah misalnya ada catatan di penulisan jurnal, tolong dimasukkan apa namanya buku-buku terbaru, kemudian jurnal-jurnal yang terbaru dikutip dan seterusnya. Itu ditolaknya penulisan jurnal kita itu menjadi tambahan ilmu kepada kita. Yang kedua, eh, jangan jadikan kegagalan menerbitkan buku itu menjadi kita tidak percaya diri, tapi jadi proses seperti tadi, proses untuk belajar. Kemudian pahami juga karakteristik jurnal ataupun penerbit. Jadi kalau memang kita keahlian kita di bidang ekonomi syariah, maka carilah jurnal-jurnal yang memang selalu akan menerbitkan berkaitan dengan ekonomi syariah. Kalau kita memberani kalau kita memaksakan diri tulisan kita ekonomi syariah, tapi kita mengirimkan kepada misalnya jurnal hukum hukum syariah dan mereka tentunya akan menolak tulisan kita itu. Kemudian terbatas waktu. Jadi ini juga hal penting dalam hal manajemen waktu. Usahakan seperti tadi konsisten. Kalau bisa dalam BKD dosen itu kita satu semester itu harus punya karya, apakah itu dalam bentuk buku atau jurnal. Jadi manajemen waktu ini harus kita pedomani dan taati, dan kita bisa mencicil misalnya satu semester itu kan 6 bulan, kita bisa membuat jadwal dalam satu semester itu bisa melahirkan buku, dalam satu semester itu kita bisa melahirkan karya. Kalau kita menikmati ini akan membuat kita enjoy, tapi kalau ini dijadikan beban, Mbak Shana, itu jadi berat ketika kita menulis, apakah menulis buku ataupun menulis jurnal.
Kemudian jangan jadikan reviewer itu sebenarnya jadi musuh, tapi itu kita jadikan reviewer itu adalah teman, guru kita, ataupun orang yang pantas memberikan nasihat. Jadi ketika kita mendapat catatan dari tim penilai atau reviewer, kita menanggapinya dengan tenang gitu. Tapi kalau kita anggap, waduh ini udah sekian hari membuat jurnal, ternyata dapat begitu banyak catatan dari reviewer, akhirnya kita mengeluh, itu juga akan membuat kita terbebani. Oke, kemudian eksistensi digital akademik. Ini di era digital ini itu menjadi penting manakala kita bisa mendistribusikan karya kita tadi kepada macam-macam tadi, apakah dalam bentuk jurnal yang kemudian direkam dalam Google Scholar, dalam ORCID, Sinta, Liket, dan sebagainya. Jadi minimal 1, 2, 3, 4, 5 ini kita miliki. Ada ID Scholar kita, ORCID kita, Sinta kita, Scopus kita, dan seterusnya. Dengan adanya publikasi kita kepada dan direkam kepada platform tersebut, maka itu semakin mudahlah kita membangun personal branding akademik kita tadi. Jadi sangat ironis sekiranya kita sebagai dosen muda ataupun dosen senior kalau tidak memiliki platform ini. Oleh karena itu ini usahakan dari detik ini mahasiswa juga silahkan segera membuat ID Scholar, ORCID, dan Sinta, sehingga nanti publikasi yang di dalam Sintakah terekam di sana, terekam di Google Scholar dan seterusnya. Dan itu kalau dalam kampus itu menjadi penunjang memperkuat akreditasi prodi atau akreditasi fakultas. Jadi nanti sitasi ataupun kutipan dari karya kita itu akan menjadi penambah nilai untuk akreditasi. Jadi memang digitalisasi ini juga banyak sekali manfaatnya, baik kepada lembaga sendiri, apalagi kepada personal branding seseorang tadi. Kemudian penutup, dan sebenarnya saya Mbak Sana lebih suka kalau kita nanti lebih banyak diskusi ya Mbak Sana daripada Iya, Pak. hanya menyampaikan materi ini. Pengalaman banyak tokoh itu bisa kita ambil hikmahnya, seperti yang kita sebutkan tadi, Buya Hamka misalnya lahir sejak 1908 dan sampai hari ini karya beliau tidak padam atau tidak mati. Itu membuktikan bahwa tadi personal branding yang dibangun melalui tulisan dan publikasi ternyata lebih abadi. Oleh karena itu, menulis bukan hanya sekedar aktivitas akademik untuk dosen maupun mahasiswa, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab intelektual kita. Kalau kita sudah sampai di sini, maka sangat-sangat menikmati ketika proses menulis itu. Kemudian personal branding akademik dibangun itu hendaknya melalui konsistensi karya. Jadi silahkan kita meluangkan waktu sedikit tapi secara konsisten, apakah itu menulis dalam bentuk opini, menulis dalam bentuk tulisan buku, dan alhamdulillah saya beberapa waktu ke depan akan diterbitkan ya Mbak Shana ya buku saya Iya, oleh Kak. penerbit ini. Iya, Udah mulai itu ya, Pak. bentuknya. Dan insya Allah saya juga lagi membuat sebuah buku nanti bersama dengan mahasiswa saya ada satu judul lagi Mbak Sana yang akan saya kirimkan ke Mbak Sana. Mohon Iya, diterbitkan Pak. nanti Mbak Sana. Itu bentuk konsistensi karya yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak hanya kita pintar hanya bicara, tapi juga hendaknya kita bisa merekam bicara kita itu dalam bentuk tulisan. Kemudian dunia akademik masa depan adalah milik mereka yang berani berpikir, menulis, dan berbagi. Ini momen yang penting, catatan penting kita. Oleh karena itu, mari kita seru bersama teman-teman untuk menulis apa saja, mulai dari hal-hal kecil, refleksi, catatan kuliah, opini pribadi, dan seterusnya. Kemudian kita gunakan platform
pokoknya nyaman, apakah itu blog, media, jurnal kampus, maupun yang lebih keren nanti jurnal Sinta sampai ke Scopus, maupun buku-buku yang sudah banyak penerbitnya, salah satu penerbit hari ini yang telah memfasilitasi Zoom ini. Kemudian kita bangun portofolio digital kita perlahan tapi pasti. Dan proses seperti yang saya sampaikan tadinya telah dibacakan oleh Mbak Sana, misalnya ada karya saya 112 jurnal dan buku itu tentu saja prosesnya perlahan dan pasti. Jadi saya itu Mbak Sana awalnya itu PNS di pemerintahan daerah Pemda tahun 2003 saya diangkat menjadi PNS sampailah 2014. 2014 lah saya baru pindah menjadi dosen. Jadi karya saya itu sejak 2014 sampai hari ini. Berapa tahun itu Mbak Sana ya? Apa 11 tahun 2000, atau berapa itu? ya 2004 Pak, ya 11 tahun. 14 sampai sekarang. Apa 11 14 tahun ya, ya? Hmm, 11 tahun. iya, 14 tahun ada 112 karya. Berarti itu ya dibagi aja berapa apakah setahun dua atau Jadi itulah tahun hitungannya terbiasa ya pokoknya Pak. begitulah. Iya, gitu. Jadi itu tadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini Mbak Shana. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Habiani yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai bagaimana kita membangun personal branding kita dalam lewat tulisan ataupun publikasi yang telah kita berikan kepada orang-orang ya Pak. Selanjutnya Mm-mm. kita buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kepada Bapak Ibu kita persilakan. Oh, Halo, Assalamualaikum. baik, mungkin Bapak Anjar, Waalaikumsalam. silakan bertanya. Lanjut. Eh, ter- terlambat tadi Ustadz Arjuni, Siap, Pak. tapi gitu pun karena temanya ini membangun personal branding akademik lewat tulisan dan publikasi, walaupun terakhir saya dengar, kadangkala kita tawarkan artikel kita itu bahkan eh, tulisan kita itu contohnya ke media yang pertama seperti Kompas. Saya pengalaman dulu, saya kirim artikel saya itu lengkap identitas seperti KTP, buku rekening. Jadi udah datang telegramnya bahwasanya ini sudah dikirim ke tim redaktur. Itu masalah Idul Fitri, eh, konsep Idul Fitri dalam apa namanya itu Oh, masalah pada zakat fitrah. Petra. Iya. Jadi ketika udah sampai ke situ, jadi datang redaktur, udah ada yang duluan guru-guru besar karena kita belum guru besar kan, nah, kayak gitu. Jadi bahkan saya dengar tadi terakhir ini dari Ustadz bahwa di dalam buku penerbit, baik dia penerbit internasional standar book number atau internasional standar jurnal number, bahkan yang sekarang ini kan muncul setelah Sinta 1 sampai yang Sinta 5, Q1, Q2, entah Q apa kan. Nah, jadi dalam hal ini yang menjadi persoalan kadangkala saya ini kan sedang bimbingan disertasi. Masya Allah. Bahkan ketika bimbingan mata kuliah, tugas mata kuliah itu ada juga dosennya yang strength. Nah, udah 10 kali, 10 kali bimbingan belum ACC juga. Iya, itu pengalaman yang kayak gitu biar bisa saya tengok dari embel-embel dari Ustadz Tarjoni, SOSI, MSI, CPM, bahkan di awalnya itu udah huruf D besar
R kecil gitu kan. Iya, Nah, oleh karena itu sebagai penyemangat bagi kami dalam hal ini, eh, apa sih rahasianya? Itu Ustadz, iya, eh, nanti setelah terjawab nanti kalau masih ada waktu lagi ya untuk interaktif lah kita. Saya iya. kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagaimana Anjar. Mbak Sana? Saya langsung Ya jawab. Mbak, boleh Mm-mm. dijawab Pak. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya Pak Anjas. Saya akan langsung nanti membagikan nomor HP saya kepada Bapak. Nanti silahkan Pak, asalkan jangan tengah malam aja Pak. Nanti curiga pula Ibu kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau Iya. kalau sore-sore silakan Bapak. Yang Oke, oke, pertama, oke. yang pertama saya punya pengalaman soal menulis opini tadi. Kami ada di koran Serambi Indonesia. Awalnya memang niatnya itu untuk nambah-nambah pulsa PLN listrik, Iya, bayar iya. listrik. Betul. Tapi alhamdulillah pelan-pelan itu menjadi berubah mindsetnya tadi. Dan sejak 2004 saya sudah menulis. Hmm. Manfaat menulis itu, ini saya bongkar, tapi ini mudah-mudahan jangan di-share ya Mbak Sana kemana-mana. Itu gara-gara tulisan, akhirnya saya berjodoh sama Ibu Dokter Juniarti itu. Jadi, Aduh, Masya Allah. Eh, jadi saya menulis kalau di Aceh mohon maaf itu kadang-kadang mahar agak lumayan tinggi itu sesuai dengan pendidikan. Jadi saya tahu Oh, yang calon saya ini dokter pasti takutnya maharnya nanti mahal kan. Oleh karena itu saya menulis menulis sebuah opini, judul opininya Pak Anjas pandangan Islam terhadap mahar dalam Islam pandangan Islam terhadap mahar. Jadi Iya, intinya iya. intinya tulisan itu supaya murah lah sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang murah maharnya kan itu intinya di dalam tulisan Iya. itu. Jadi suatu hari saya sampaikan kepada beliau, Dek, dek, baca dulu koran Serambi Indonesia. Ada tulisan abang di situ. Dibacanya. Besoknya akhirnya murah maharnya Pak Anjas. Itu salah, Oh, itu salah, itu salah satu. Jadi memang kita beranjak dalam menulis tadi berdasarkan apa yang kita pahami, kemudian kita melihat realita tadi. Jadi topik-topik inti kalau di sebuah opini itu menjadi top hot itu menjadi penting sama mereka. Tetapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang redaktur ataupun yang itu kan apalagi Kompas itu banyak betul tulisan. Jadi mereka memang melihat juga kalau dalam Islam itu bibit, bobot dan sebagainya itu juga menjadi perhatian mereka termasuk gelar-gelar tadi dan dampak kalau tulisan tersebut ditulis itu tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, judul materi kita soal membangun branding ini menjadi penting ketika kita berada pada puncaknya nanti malahan mereka para itu tadi pemilik media tadinya akan menghubungi kita. Tapi memang berproses ini berproses sehingga apa yang mereka profesor ataupun yang punya nama itu rasakan itu adalah proses yang panjang sebenarnya. Ketika kita baru-baru kemudian langsung kita ingin mendapatkan posisi seperti itu, tentu saja agak ini. Artinya ada prosesnya panjang untuk itu. Tapi alangkah senangnya hati kita ketika sampai pada proses itu nanti. Mudah-mudahan segera Pak Anjar mendapat posisi yang dinantikan. Dan kabarin ke saya nanti kalau tulisannya udah dimuat di koran Republika maupun di Kompas. Kalau nggak salah honornya pun lumayan tinggi Bapak ya, apa satu juta iya, setengah, apa 2 juta, saya lupa iya. persis ya, tapi tinggi. Yang kedua, ketika kita menuliskan disertasi, maka semuanya harus dinikmati prosesnya. Memang seperti Bapak sampaikan tadi, 10 kali belum di ACC, 15 kali dalam belum di ACC, mungkin proses itulah yang nanti membuat kita bisa menceritakan. Hari ini kan kami mendengarkan Bapak menceritakan bahwa udah 10 kali juga kalau mulus saja mungkin kesan itu nggak dapat. Jadi saya sendiri juga ketika menulis disertasi kemarin itu bersamaan dengan orang tua saya lagi sakit parah, ibu saya lagi sakit parah. Jadi saya harus mengatakan kepada dosen pembimbing, Bapak Profesor mohon maaf ini kalau kurang-kurang maksimal
emosional karena pikiran saya terpecah. Jadi ada banyak kiat mungkin ya bisa harus kita ini kan tanpa mengurangi kualitas tulisan kita. Dan alhamdulillah Pak Anjar, saya mendapat seperti tadi karena tidak mengurangi kualitas walaupun secara kekeluargaan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dilakukan kepada dosen dan tanpa mengurangi kualitas. Alhamdulillah disertasi saya se-Indonesia waktu itu karena kajian yang berkaitan dengan ekonomi syariah dibantu oleh OJK. Terima kasih kepada OJK. Kami kebetulan diseleksi disertasi yang dibiayai oleh OJK dan alhamdulillah hanya 2 orang, salah satunya adalah saya. Gitu, Pak Anjas. Tapi proses itu dinikmati saja karena memang nggak bisa diinikan ya, nggak bisa dilawan dalam artian dipaksa misalnya dan sebagainya. Tapi proses itulah yang membuat kita menjadi menarik nantinya. Yang ketiga tadi seperti yang saya sampaikan, silahkan nanti kalau kita mau diskusi secara individu, Bapak silahkan WA saya dan kita bisa kolaborasi nanti. Bapak dosen di mana Bapak? Saya nggak dosen, tapi kerja di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Oh, Utara. Masya Allah ya, selamat Pak. Nanti bisa kita kolaborasi dan saya juga sangat suka penelitian. Hmm, Hampir hampir setiap tahun saya mencoba penelitian dan alhamdulillah beberapa kali lulus baik dana Kemenak maupun dana yang lain. Terima iya, kasih iya. Bapak ya. Bagi-bagi Oke, rezekinya ya Ustaz, siap, 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 penelitiannya itu. siap, Ya. siap. Karena Terima gini, kasih. kalau nggak ingat lagi sudah saya miliki buku yang dikarang oleh Ustadz Tarjoni, tapi lupa saya Mm, judulnya. mm. Pokoknya tentang Iya, perbankan betul, syariah kalau betul, nggak salah. betul. Gitu. Terima kasih. Agak tebal sedikit bukunya itu. Iya, jadi itu berkaitan dan alhamdulillah sampai pihak OJK itu Bapak bertanya, Mas Joni waktu S2 dapat sponsor juga? Dapat saya bilang waktu S2 kebetulan pemekaran Aceh Tenggara dengan Gayo Luwes. Jadi memang saya paling suka mencari hot-hot isunya. Kalau di S3 itu kita Bank Aceh itu konversi menjadi Bank Aceh Syariah. Isu itu yang saya tangkap dan saya buat. Oleh karena itu tadi OJK memberikan sponsor karena merasa bahwa isunya lagi hot gitu, lagi panas. Jadi isu menjadi penting dalam penelitian maupun dalam tulisan. Oke, gitu. Oke, Ustadz, terima kasih atas Ya, penjelasannya. Mungkin nanti sama-sama. eh, nomor nanti dihubungi nanti entah Mbak Sana, nomor Ustadz atau Siap, Mbak Cindy atau Mbak Bapak. Nora gitu kan, biar bisa siap, siap, nanti siap. diterbitkan di apa ini, Eh, di eh, nulis hemat ini nanti Iya. karya-karya tulis Iya, kita Pak. kan. Iya, Nah, siap. Ini saya udah nah, janji lagi diproses sama Mbak Shana dengan Mbak Nora satu. Oke. Nanti nyusul satu lagi, ya. Bapak. Berkaitan Oke, dengan nanti Pak Anjas ekoteologi. Itu sebagai kampanye dari Kemenak. bisa Ekoteologi. diterbitkan di situ. Kawan-kawan saya pun nanti saya ajak ke sini nanti Siap, untuk siap. menerbitkan Mm-mm. disertasinya atau Iya, tesisnya gitu. iya. Biar Ya, Nah. dimasukin ditunggu video ya, nanti, Pak. Pak. Tadi saya melihat ada video tadi. Video, video Eh, untuk menjelaskan hmm, itu. iya, iya. Terima kasih, Bapak. Hampir lupa saya ini Ustadz kayak ini. Terus saya ikuti terus. Mm-mm. Baru pulang dari Jumatan di sini agak lama kalau di kampung kami ini agak lama. Mm-mm. Jumatan baru pulang, baru teringat saya lantaran di-share oleh admin itu, makanya saya baca. Aduh, udah terlambat saya ini. Saya pikir untuk dapat kesimpulannya itu tadi gitu. Iya, Ya Terima terima siap. kasih kasih Pak kepada Iya. admin. Anjas. Mudah-mudahan sukses. Hmm. Amin. Mm. Terima kasih kepada Pak Anjas. Terima kasih juga kepada Pak Haluni yang sudah eh, menjelaskan pertanyaan dari Pak Anjar. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur respon ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik Pak, ada pertanyaan di kolom chat dari Muhammad Ihsan. Afwan Ustadz, izin bertanya, bisakah seseorang membuat personal branding yang tidak sesuai dengan kepribadiannya, misal karena tuntutan lembaga?
Mungkin bisa dijawab langsung kepada Pak Hajani, dipersilakan. Terima kasih Bang atau Mas Muhammad Ihsan ini. Terima kasih atas pertanyaan luar biasa. Kadang-kadang memang kita disajikan dengan sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita. Tapi yakinlah ya proses sebegini membuat kita menjadi eh, tertantang. Saya kira Mas Ihsan bisa bisa saja menulis sesuai dengan yang atau membangun branding tadi sesuai dengan harapan lembaga tanpa harus meninggalkan ciri khas Mas Muhammad Ihsan sendiri. Karena pada prinsipnya ketika kita menentang sebuah menjadi catatan kita ketika menjadi karir. Tadi malam saya barusan ditanya oleh anak saya, Abi, kalau nanti misalnya saya bekerja di sebuah instansi, kemudian instansi itu menawarkan bahwa saya harus kuliah dengan jurusan yang tidak saya sesuai, yang tidak saya inginkan, atau saya harus kuliah dengan pilihan saya. Maka saya menjawabnya harus dihitung kalkulasinya. Kalau itu perintah lembaga, maka fasilitas itu akan kita peroleh. Misal, walaupun jurusannya itu memang tidak kita sukai. Misalnya, beliau anak saya itu suka hukum. Maksud dia, kalau nanti waktu kerja di bidang hukum, kemudian lembaga dia menyuruh dia harus ngambil S2 di bidang AI atau di bidang teknologi, bagaimana? Apakah dia ambil itunya disuruh oleh lembaga atau dia tinggalkan suruhan itu dan mengambil S2-nya hukum? Saya mengatakan menjelaskan kita harus punya hitungan, harus punya plus minusnya. Ketika kita mengikuti apa kata lembaga, maka fasilitas kita akan peroleh. Misalnya fasilitasnya beasiswa, kemudian izin yang lebih dipermudah dan seterusnya. Itu fasilitas ketika kita mengikuti apa yang diminta oleh lembaga. Tetapi ketika kita yang mau misalnya mengambil S2 yang bukan yang diinginkan lembaga, maka prosesnya agak panjang. Betul kan Mas Isan? Prosesnya agak panjang. Kita harus minta izin ke pimpinan dan seterusnya. Ilustrasi ini juga hampir sama dengan ilustrasi yang kita sampaikan ketika kita diminta oleh lembaga kita menyampaikan apakah membangun branding itu membuat personal branding yang tidak sesuai dengan kepribadian kita selama itu tidak jatuh sekali dalam artian tidak melanggar syariat ya oke. Ya oke, saya kira itu enggak tidak begitu masalah karena nanti hitungan-hitungan itu harus dimainkan kadang-kadang pimpinan menilai kita dari macam-macam tadi dan kita kalau sudah memproklamirkan bahwa kita bagian dari sebuah lembaga maka loyalitas menjadi kata kunci di sana. Ketika kita tidak loyalitas catatannya akan panjang dan repot kita di masa ke depan. Karena saya punya pengalaman yang saya bilang tadi, saya sudah alhamdulillah sudah banyak instansi yang saya lewati dan kata kunci loyalitas itu menjadi catatan penting bagi kita. Kebetulan 2003 saya di Dinas Syariah Islam sampai 4 tahun 2003 itu ada Dinas Pak Anjas itu bagian mencambuk, menangkap orang yang pacaran, kemudian menangkap orang yang menjudi itu saya sampai 4 tahun di sana. Kemudian saya pindah ke Bapeda. Bapeda saya 2 tahun di Bapeda, kemudian saya menjadi kepala seksi di Dinas Pertambangan, kemudian menjadi kepala seksi di Dinas Pengairan, dan hari ini saya pindah ke IAIN Loks Mawe, mulai dari dosen biasa, senat lembaga, sampai dengan sekarang ketua prodi ekonomi syariah. Kata kunci loyalitas tadilah menjadi kesimpulan ketika karir yang saya sampaikan panjang tadi. Gitu. Jadi oleh karena itu selama tidak melanggar syariat, kalau menekan ego kita pribadi is okay saya kira begitu. Itu Mbak Syana sementara. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan di kolom chatnya. Baik Pak, ada di kolom chat dari Mbak Yaya. Assalamualaikum Bapak.
Selamat siang, Pak. Saya Nadia Sul ingin bertanya, Pak, bagaimana bagi pemula untuk mengembangkan jurnal agar bisa dipublikasikan? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oke. Eh, untuk Mbak Yaya dipanggil di sini Mbak Yaya ya, Mbak Yaya. Mulai kalau Mbak Yaya. kalau Sinta kan agak-agak berat. Nah, itu paling rendah Sinta itu yang diakui oleh Dikti itu adanya paling rendah adalah Sinta 6. Udah itu lebih tinggi 5, lebih tinggi 4, lebih tinggi 3, lebih tinggi 2, dan lebih tinggi 1. Kebanyakan Sinta 2 dan Sinta 1 itu terafiliasi atau terindeks juga dengan Scopus yang Q1 yang disampaikan oleh Pak Anjas tadi. Oleh karena itu, bagi pemula saya sarankan yang baru dulu, baru dalam artian lagi proses ke Sintanya. Jadi ada beberapa jurnal yang baru menerbitkan. Itu biasanya mereka apa namanya tidak begitu seketat yang namanya Sinta tadi. Jadi saya sarankan kepada Mbak Yaya proses ini dilalui. Kirim saja tulisan-tulisan Mbak Yaya kepada jurnal yang baru tadi. Kalau sudah mantap nanti pelan-pelan 2-3 kali diterbitkan dalam jurnal yang hanya OJS atau yang ber-SSN aja, kemudian baru nanti sambil belajar masuk ke Sinta 6 atau Sinta 5. Tapi jangan tiba-tiba nanti ingin memecahkan rekor ke Sinta 2. Takutnya nanti ketika ditolak akhirnya membuat kita drop, nggak bangkit-bangkit lagi, putus asa akhirnya. Makanya saya sarankan kepada Mbak Yaya prosesnya lewati dari yang paling rendah dulu, yaitu seperti tadi yang non Sinta dulu, kemudian nanti sudah 2-3 kali terbit, coba belajar ke Sinta. Sintanya pun dipilih jangan terlalu tinggi, Sinta 5 dulu, kemudian nanti pelan-pelan baru ke Sinta 2 dan seterusnya. Gitu, Mbak Yahya ya, prosesnya. Baik, Pak. So, halo Pak Arjuni. Baik, terima kasih kepada Bapak Arjuni. Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami masih mempersilakan untuk satu pertanyaan lagi. Baik Pak, mungkin nggak ada yang bertanya lagi Pak, jadi kita cukupkan dulu ya Pak. Selanjutnya ada sedikit informasi dari TV Nulis Hemat Indonesia yang akan disampaikan oleh admin kami yaitu Bu Nora. Kepada Bu Nora kita silakan. Baik, selamat siang Bapak. Pada Bapak Dr. Harjoni, terima kasih banyak Bapak. Beliau sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini dan materi beliau sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini berkaitan dengan para dosen yang masih bertanya-tanya bagaimana sih untuk membuka jurnal atau hal lainnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Harjoni, terima kasih juga sudah mengucapkannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada bagi peserta-peserta sudah mengikuti narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan Pak, perkenalkan dahulu, saya Nora, saya MS1 Nulis Hemat, dan saya adalah yang langsung berkonsultasi, yang langsung berhubungan dengan chat-chatan atau balasan dari Bapak Dr. Harjoni ya Pak ya? Iya Pak, ya betul. Iya Bapak. Dan juga izinkan mungkin bagi Bapak Anjar atau mungkin peserta-peserta lain yang sering mengikuti webinar, tidak bosan-bosannya ya kami memperkenalkan penerbit kami seperti itu, karena terkadang ada penulis yang ragu, ini benar ada nggak sih Mbak, ini benar ada nggak sih penerbitnya Mbak. Nah, jadi kami sering memperkenalkan penerbit kami untuk agar pada
termasuk dokter atau mungkin yang peserta-peserta tidak ragu lagi terhadap penulis hemat itu sendiri begitu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, kami penerbit nulis hemat. Kami ada jenis 4 paket yang ada di nulis hemat Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu kami ada paket hemat. Untuk paket hemat itu biayanya Rp500.000. Nah, di sini itu Bapak Ibu menyesuaikan template dari kami dan kami memberikannya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan template. Nah, nanti kalau seandainya naskah sudah selesai dan maksimal turnitin sudah 30%, itu boleh diberikan kembali kepada kami seperti itu ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya kami juga ada paket tunggal. Nah, untuk paket tunggal itu biaya Rp1.000.000 ya Bapak. Nah, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa ini terlalu mahal Mbak bagi kami seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi di sini dengan biaya pakai 1 juta ini mungkin tidak mengalami kerugian bagi Bapak Ibu yang mungkin masih sibuk begitu. Karena kan pasti ada Bapak Ibu yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan di kampus atau hal lainnya seperti itu. Nah, itu kan cukup memberikan naskah mentahnya kepada kami. Jadi kami membantu semuanya begitu. Dari cek turnitin, menurunkan turnitin, menyesuaikan dengan template gitu kan, sampai naskah Bapak Ibu terbit. Jadi Bapak Ibu tinggal menerima beresnya saja seperti itu. Nah, yang ketiga kami juga ada paket konversi ya Pak. Nah, untuk paket konversi ini itu biaya Rp1.450.000. Nah, ini menurut kami itu lebih ringan begitu ya Pak. Apalagi kan ini konversi ya Pak ya. Konversi dari mungkin ada Bapak Ibu yang penelitiannya dari tahun sebelumnya belum dibikinkan jadi buku, atau mungkin ada Bapak Ibu yang seperti disertasi, tesis begitu kan, tidak menyempatkan waktu untuk mengkonversi menjadi buku, sedangkan harus di ISBN-kan atau tergesa-gesa untuk pengajuan PKD begitu ya Pak ya. Nah, itu bisa dibantu oleh kami seperti itu. Dengan biaya Rp1.450.000, Bapak Ibu tuh sudah bisa tinggal menunggu naskah sudah selesai dan sudah dipastikan BIR-SBN gitu ya Pak Bu. Dan juga buku apa untuk paket konversi ini itu sudah hakinya juga. Jadi dengan paket Rp1.450.000 ini mungkin menurut kami itu ya Pak ya tidak terlalu mahal gitu. Apalagi kan sudah ada haki, karena kan untuk haki itu ada biaya juga ya Pak ya. Dan juga sudah dikonversi menjadi buku umum dan sudah dipastikan beri ISBN. Karena untuk persyaratan ISBN saat ini makin lama itu makin menyulitkan mungkin bagi Bapak Ibu dosen ya, karena persyaratannya itu terkadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan Kemendikbud seperti itu. Nah, kami akan membantunya Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu kami ada paket ghostwriter. Nah, untuk paket ghostwriter ini mungkin lebih mahal lagi. Untuk itu senilai Rp4.000.000. Nah, tapi dengan paket Rp4.000.000 ini Bapak Ibu tinggal menerima naskah sudah selesai. Jadi cukup berikan outline kepada kami atau judul, atau misalkan Bapak Ibu saya tidak sempat nih Mbak karena saya lagi dikejar ini segala macam. Nah, jadi tidak menyempatkan membuat buku. Nah, itu bisa kami bantu dengan biaya paket ghostwriter. Nah, untuk pakai ghostwriter ini mungkin biayanya tidak menurut kami itu lumayan ringan ya menurut kami ya Pak ya. Meskipun di sana kan sudah mendapatkan 4 fisis buku buku fisiknya 4 dan hardcover seperti itu. Jadi bukan soft cover yang kami berikan tapi hardcover, dan juga sudah mendapatkan HKI seperti itu. Jadi tidak sia-sia dengan biaya 4 juta naskah selesai seperti itu ya Pak ya. Sudah beri SBN, sudah ada haki, dan juga sudah dipastikan hardcover lagi. Jadi tidak sia-sia dengan biaya seperti itu gitu ya Pak ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kami juga ada paket kolaborasi. Nah, untuk paket kolaborasi ini itu biayanya mungkin lebih murah dari yang paket-paket sebelumnya, yaitu senilai 150 per bab. Nah, untuk per bab ini bagi Bapak Ibu yang mungkin seperti Bapak Anjar atau Pak dokter ya yang ingin bergabung berkolaborasi sesuai dengan bidang yang diinginkan seperti itu. Jadi cukup melakukan pembayaran 150 per bab, sudah ada 1 buku seperti itu. Jadi mungkin ada bagi Bapak Ibu, saya tidak sempat ada naskah pribadi, mungkin saya kolaborasi saja Mbak, ada nggak yang sekarang yang masih kosong, atau ada yang masih babnya yang masih kosong, itu boleh. Jadi nanti disesuaikan dengan dari bidang Bapak Ibu seperti itu. Dan alhamdulillahnya Pak Dokter juga menerbitkan buku ya kepada nulis hemat ya Pak ya. Insya Allah ya Pak ya, terima kasih banyak beliau membantu para mahasiswa beliau untuk menerbitkan buku di sini. Dan terima kasih juga beliau sudah bersedia menjadi narasumber di nulis hemat. Itu sangat keberuntungan bagi kami ya Pak ya. Terima kasih banyak. Jadi bagi Bapak Ibu kami juga ada autobiografi, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin
menerbitkan autobiografi. Nah, kami ada ya Pak Anjar atau Pak Dokter, mungkin saya tertarik deh Mbak ingin menerbitkan autobiografi. Nah, seperti ini kami contohnya Pak. Nah, jadi mungkin ada bagi Bapak atau Ibu yang tertarik untuk bagi Bapak kan sebentar, contohnya nih Pak Dokter kan sudah 11 tahun ada di dunia pendidikan seperti itu. Saya ingin autobiografi Mbak, boleh Pak. Jadi nanti kami bantu menerbitkan ada paket autobiografi juga seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan dari penerbit kami, dan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin konsultasi itu langsung kepada kami ya Pak. Saya sendiri Nora, administrator nulis hemat seperti itu. Jadi kalau seandainya misalkan perihal biaya atau hal lainnya, itu boleh Bapak konfirmasi, Mbak saya menurut saya ini saya terlalu mahal. Tapi kalau seandainya nih Bapak menerbitkan lebih dari satu buku, yang keduanya kami berikan promo, tapi ini khusus bagi para penulis hemat seperti itu, pelanggan-pelanggan nulis hemat. Jadi terima kasih juga, dan kami juga ingin konfirmasikan bagi Bapak Ibu juga yang mengikuti webinar kita pada sore hari ini, kami berikan potongan biaya 10% khusus Bapak Ibu yang menerbitkan buku di nulis hemat seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya Pak Dokter. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami kembalikan kepada moderator kita pada sore hari ini, kepada Mbak Syana, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dora. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang berminat ingin mempublikasikan naskahnya atau ingin mencetak buku, bisa langsung menghubungi admin kami. Mungkin juga nanti Pak Anjar atau Pak Ajani juga bisa membuat buku yang baru lagi ya Pak. Selanjutnya kita akan masuk sesi dokumentasi. Kepada Bapak Ibu diharapkan untuk mengangkat kameranya karena kita akan masuk sesi dokumentasi ya Bapak Ibu. Yes, well, Mas, ini dari toko lain total awal belinya 406.000. Baik, Bapak Ibu yang lain bisa untuk mengangkat kameranya terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Sudah ya Bapak Ibu. Baiklah, demikian webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Habioni yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Habioni bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri webinar pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bapak. Makasih Mbak. Semoga bisa bertemu kembali ya Pak. Siap. Makasih Mbak. Makasih Pak Anjar. Izin ya. Oke, terima kasih Ustaz. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mbak Sana kirim dulu nomor Ustadz Rejon ya. Ya Pak. Oke, makasih. Iya Pak. Minggu depan saya ke Pekanbaru, insya Allah. Baik Pak, semoga nanti bisa bertemu Pak. Oke. Terima kasih, lab dulu. Iya, sama-sama Bapak.